Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang membantah adanya impor beras seberat 250 ton ke Sabang. Nelayan Aceh mengaku masih banyak yang belum terdaftar sebagai kepesertaan pada program jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan. Abdullah, salah satu petani kakao di Desa Payasenara, Kota Sabang, sehari-hari bisa menghabiskan waktu hingga 6 jam untuk merawat tumbuhan kakao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Kompas Aceh hadir dengan beragam informasi penting dan menarik baik dari ibu kota maupun daerah. Bersama saya Rizka Devinlah, Kompas Aceh selengkapnya, independen, terpercaya. Kita awali dengan informasi pertama. Saudara, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Beras dan Pelabuhan Bebas Sabang membantah adanya impor beras seberat 250 ton ke Sabang. Memasukkan beras ke kawasan Sabang itu untuk kebutuhan konsumsi warga di sana dan dibolehkan serta sah menurut hukum. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau BPKS Sabang membantah adanya impor beras seberat 250 ton ke Sabang. Beras yang masuk itu tidak dianggap sebagai impor ke daerah pabean Indonesia, sehingga tidak memerlukan perizinan tata niaga impor yang berlaku. Pemasukan beras itu untuk kebutuhan konsumsi warga di sana. BPKS juga akan melakukan pengawasan agar beras itu tidak keluar dari area Sabang. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di Sabang, ketersediaan pasokan bagi masyarakat, serta daya saing ekonomi di kawasan FTZ Sabang. Jadi kalau dikatakan ilegal sebenarnya tidak tepat juga, itu yang pertama. Yang kedua, dasar itu kemudian sebenarnya kita berkoordinasi terus yang terkait dengan koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain. Tanggal 14 November kemarin sebelum barang ini dikapalkan dan diberangkatkan dari pelabuhan di Thailand, itu sebenarnya sudah ada rapat koordinasi yang dipimpin oleh Deputi di Kemenko Pangan, yang dalam rapat tersebut juga diundang Menteri Pertanian, kemudian Kepala BPKS, kemudian Dirjen Bea Cukai, kemudian Badan Pangan dan Kasatgas Pangan. Jadi semuanya diundang dan kemudian kita membahas ini, tetapi pada saat itu mungkin dari Kementerian Pertanian tidak hadir ya. Dari diputuskan bahwa sebenarnya ini kewenangan BPKS untuk mengeluarkan izin ini, dan izin ini dianggap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi dasar itu kemudian pada saat kapal masuk beberapa hari yang lalu, itu semua instansi yang berwenang di dalam lingkungan pelabuhan itu menjalankan tugas dengan baik. Misalnya ada Badan Karantina Kesehatan yang naik ke pelabuhan untuk mengecek secara kesehatan, lalu kemudian ada dari Badan Karantina Tumbuhan dan Hewan yang untuk memastikan bahwa itu juga sesuai dengan ketentuan, dan Bea Cukai juga melakukan checking ke lokasi dan sebagainya, sampai kemudian semua instansi ini memberikan approval untuk barang ini masuk. Jadi kalau ini dikatakan ilegal, ya mungkin ini perlu kita semua harus kemudian memahami bagaimana konteks hukum dan perundang-undangan dalam kawasan yang mungkin berbeda dengan kawasan pabean yang lain. Selama ini harga jual beras di Sabang di atas harga eceran tertinggi, sehingga pemasokan beras ke Sabang itu dibolehkan menurut hukum yang berlaku. Distributor juga dipersilakan melakukan pemasokan beras asal tidak keluar dari area Sabang. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, saudara, sekolah rakyat di Aceh terus berkembang. Pemerintah Aceh berikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang terus mewujudkan program pendidikan gratis bagi anak-anak di Aceh. Inilah salah satu sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 25 di Desa Benyot, Kecamatan Juli, Biren, Aceh. Antusias anak-anak tingkat sekolah dasar dan tingkat SMA di sekolah rakyat itu cukup tinggi. Setiap harinya mereka aktif mengikuti berbagai mata pelajaran. Wakil Gubernur Aceh Fadullah yang didampingi PLT Kepala Dinas Sosial Aceh pun menyempatkan hadir untuk memantau kelancaran proses belajar mengajar. Dalam kunjungan itu, Wakil Gubernur Aceh memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas berkembangnya sekolah rakyat di Aceh. Wakil Gubernur Fadullah pun memberikan motivasi serta menanyakan pengalaman siswa belajar di Sekolah Rakyat 25. Tak hanya siswa,
Wakil Gubernur juga berdiskusi dengan guru terkait metode pengajaran inovatif dan tantangan dalam menyelenggarakan pendidikan terintegrasi. Ini agar menjadi bagian dari evaluasi pemerintah Aceh terhadap program pendidikan unggulan ED. Hari ini kami melihat bahwa perkembangan sekolah rakyat yang ada di Aceh, salah satu di Kabupaten Biren. Sama pemerintah Aceh dalam hal ini mengucapkan ribuan terima kasih terutama sekali kepada Pak Presiden Prabowo yang telah mewujudkan sekolah rakyat di Provinsi Aceh. Menyediakan lahan, kemudian hal yang lainnya, kabupaten-kabupaten yang belum mendapatkan, kami terus mendorong agar mereka mempersiapkan diri agar bisa tahun berikutnya bisa mendapatkan sekolah rakyat. Di Sekolah Rakyat 25 Biren ini ada 3 ruang kelas belajar, di antaranya 2 kelas sekolah dasar, 1 kelas tingkat SMA. Program Sekolah Rakyat terintegrasi ini diharapkan dapat menghadirkan akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Aceh. Pemerintah daerah akan terus bersinergi untuk mengembangkan program serupa di berbagai kabupaten kota lainnya di Aceh. Zikri Maulana, Kompas TV, Biren. Sementara itu, Saudara, nelayan Aceh mengaku masih banyak yang belum terdaftar sebagai kepesertaan pada program jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun sudah ada sosialisasi dari Panglima Laut maupun dari BPJS Ketenagakerjaan serta dinas terkait, namun mereka terkendala dari segi biaya. Mereka berharap adanya subsidi dari pemerintah Aceh untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan itu. Yayasan Panglima Laut Aceh mencatat, belum seluruhnya nelayan Aceh memiliki fasilitas program BPJS Ketenagakerjaan. Selama ini nelayan khususnya daerah Aceh Besar dan Banda Aceh yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri, yaitu membayar premi senilai Rp16.800 per orang. Teruntuk anak buah kapal, biasanya mereka didaftarkan oleh si pemilik kapal ataupun pemodal. Tetapi tidak semua nelayan bernasib beruntung. Banyak yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Saya melihat banyak yang pribadi, jadi masing-masing nelayan itu ada iuran yang dibayarkan setiap bulan, ada juga dengan sistem kita ada toki bangku yang menjamin ya membayar bulanan, memotong, karena ini nelayan kita ini kan bergantung pada musim, pada alam ya. Jadi melaut itu kalau sudah musim angin biasanya kita nggak ada pilihan selain melaut. Jadi kadang ada musibah juga. Jadi dengan adanya BPJS ini akan sangat membantu sekali. Rumah nelayan kita kadang-kadang hanyut dan sebagainya. Dan itu sekarang sudah berjalan. Meskipun sosialisasi kerap dilakukan oleh Yayasan Panglima Laut Aceh bersama BPJS Ketenagakerjaan serta dinas terkait kepada nelayan, namun mereka berharap adanya subsidi dari pemerintah setempat sebab nelayan terkendala dari segala biaya. Apalagi Aceh kerap dilanda cuaca ekstrim yang membuat nelayan terkadang jarang melaut sehingga tidak mampu membayar premi setiap bulannya. Enggak ada. Ya kalau di keluarga, di kampung ada. Dari Kesman kita uruskan, itu ada. Seperti ini ceritanya. Kita ini melayani kalau kelompok toki ini, kelompok toki lah kita bilang kan. Kalau dapat tuan dari toki itulah ada. Kalau enggak itu enggak ada. Jaminan dari toki ada musibah ada orang meninggal lah. Ada yang toki yang bawa pulang mayat ke kampung dikasihkan toki itu kayak gitulah. Berapa kemampuan toki yang ngasih untuk kita kan, yang musibah ni kan. Nelayan yang terdaftar sebagai peserta dari program BPJS Ketenagakerjaan ini nantinya memiliki banyak manfaat, mulai dari perlindungan kecelakaan kerja, santunan kematian, hingga jaminan hari tua. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, Saudara, Bawaslu menegaskan bahwa seluruh hasil pengawasan pemilu harus dapat diakses publik sebagai wujud keterbukaan informasi, sehingga masyarakat dapat mengetahui, menilai, serta memberikan masukan terhadap proses pengawasan yang dilakukan.
Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Bawaslu RI Fuadi saat membuka forum literasi keterbukaan informasi publik di Banda Aceh bersama unsur masyarakat sipil hingga penyandang disabilitas. Keterbukaan informasi publik serta hasil pengawasan dilakukan oleh semua pihak harus disampaikan secara langsung. Diharapkan masyarakat bisa mengakses dan mengetahui hasil pengawasan yang dilakukan. Penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan pelanggaran administrasi harus diketahui oleh masyarakat untuk mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat. Keterbukaan informasi publik ini adalah merupakan satu hak publik yang memang harus diketahui secara transparan, ya, berkaitan tentang pengawasan partisipatif. Kerja-kerja pengawasan penyelenggaraan pemilu, terutama di wilayah pengawas pemilu, ya, ini harus diketahui publik. Hasil dari keterbukaan informasi publik diharapkan dapat digunakan oleh semua pihak, baik untuk riset, skripsi, dan keperluan lainnya yang memerlukan data dari Bawaslu. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, setelah jeda berikut ini, Kompas Aceh akan hadir dengan berbagai informasi. Cabai merupakan salah satu komoditas penyumbang utama inflasi pangan. Masih bersama saya Rizka Devi dalam Kompas Aceh. Saudara, Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh hari ini menggelar razia dalam operasi Zebra Selawah 2025 di kawasan Jalan Teguh Umar, Banda Aceh. Sejumlah pengendara terjaring pelanggaran dan yang paling banyak ditemukan adalah pengendara yang tidak menggunakan helm saat melintas. Operasi Zebra Selawah yang dilaksanakan oleh Polresta Banda Aceh menjaring banyak pengguna jalan yang melanggar. Masih banyak pengendara tidak menggunakan helm saat berkendara dan helm tidak berstandar SNI. Selain pelanggaran tidak menggunakan helm, razia menjaring pengendara yang tidak menggunakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, pengendara melebihi batas kecepatan, penggunaan knalpot prom, melawan arus, serta mengemudi di bawah umur. Jadi untuk hari ini lebih banyak tidak gunakan helm SNI, bahkan tidak gunakan helm sama sekali. Nah, jadi untuk itu kita tegaskan supaya masyarakat benar-benar mengindahkan dan jangan takut dengan adanya razia. Karena kita laksanakan ini supaya untuk keselamatan kita bersama. Nah, kita harus turun ke lapangan, kemudian harus banyak sosialisasi sehingga masyarakat ataupun pengendara kendaraan benar-benar sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Operasi Zebra Selawah 2025 berfokus utama pada penegakan hukum terhadap sejumlah pelanggaran lalu lintas guna meningkatkan kedisiplinan dan menekan angka kecelakaan dan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Sementara itu, Saudara, Satuan Polisi Militer Kodam Iskandar Muda menggelar pelatihan safety riding bagi prajurit. Tujuannya meningkatkan kesadaran keselamatan berkendara sekaligus pembinaan dan penegakan disiplin tertib berlalu lintas di jajaran Kodam Iskandar Muda. Pelatihan safety riding ini adalah untuk pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di kalangan prajurit Kodam Iskandar Muda. Para instruktur memberikan edukasi dan sosialisasi bagaimana berkendara yang baik dan benar untuk meminimalkan risiko kecelakaan di jalan raya. Pasalnya, Kodam mencatat sepanjang 2025 ada 2 kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan prajurit Kodam Iskandar Muda, salah satunya mengakibatkan korban jiwa. Pemahaman tentang undang-undang lalu lintas, teknik berkendara yang aman dan benar sesuai standar keselamatan, serta prosedur penanganan korban kecelakaan. Prajurit Kodam juga mendapatkan demonstrasi langsung dari instruktur ahli yang memberikan gambaran nyata soal pentingnya kedisiplinan dalam berkendara. Kami berharap juga tidak hanya berlaku kepada personel kita, karena dengan kegiatan seperti ini bisa juga menjadi inspirasi kepada masyarakat pada umumnya. Bahwa berkendara itu harus taat aturan, tidak hanya taat kepada keinginan sendiri, gitu ya. Sehingga kita bisa menciptakan berkendara yang aman, jalan yang aman. Ketika kita tidak melaksanakan dengan aman, kita juga bisa dimungkinkan untuk mencelakai orang lain, bukan hanya diri kita sendiri. Jadi kita karena kecerobohan kita membuat orang lain celaka. Nah, itu yang juga harus kita hindarkan. Pelatihan safety riding ini berlangsung di lapangan Belampadang, Banda Aceh yang bekerja sama dengan Ditlantas Polda Aceh serta Dinas Perhubungan dan Jasa Raharja.
Ini juga menjadi bagian dari komitmen TNI Kodam Iskandar Muda dalam menjamin keselamatan dalam berkendara bagi prajurit. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, saudara, cabai merupakan salah satu komoditas penyumbang utama inflasi pangan. Untuk menekan inflasi itu, pemerintah dan daerah menggenjot produksi cabai lokal dengan berbagai strategi, seperti mengembangkan lahan tanam dan menciptakan industri pengolahan cabai jadi produk turunan. Bank Indonesia Aceh dan pemerintah terus mendorong produksi cabai lokal guna memenuhi pasokan di pasaran. Ketersediaan pasokan cabai menjadi salah satu faktor pengendali inflasi di Aceh. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan kosong di perkotaan menjadi lahan produksi cabai, seperti lahan produksi cabai di Gampung Lam Jabat, Kota Banda Aceh ini. Warga maupun kelompok tani di sini memanfaatkan lahan kosong menjadi kebun produktif dengan menanam cabai. Selain untuk menambah pasokan ke pasaran, kebun cabai milik warga di sini juga menyuplai untuk industri pengolahan cabai ke rumah produksi UMKM Capli, yang juga turut diresmikan oleh Bank Indonesia dan pemerintah Aceh. Dan ini adalah salah satu upaya dari Bank Indonesia juga TPID ya, untuk membuat ekosistem. Jadi memang untuk jangka pendek kita bantu dengan fasilitas distribusi pangan. Jadi kita bantu untuk mendatangkan bahan pokok di Aceh ya, untuk mengendalikan inflasi dalam jangka pendek. Untuk jangka panjang kita lihat pembentukan ekosistem. Nah ini semua dibentuk ekosistemnya. Ada kelompok tani, kemudian ada pabrik ya, alhamdulillah dengan Capli. Moga-moga nanti ekosistem itu bisa dibentuk dari hulu sampai hilir, sehingga petani akan senang nanam cabai. Ketika melimpah ada yang nampung, ketika memang produksinya nggak terlalu besar, pasar cukup menampung cukup besar gitu ya, sehingga petani juga senang, masyarakat juga stabil harganya. Jika hasil panen melimpah, Capli akan hadir di situ. Supaya apa? Untuk mendapatkan kestabilan harga. Begitu juga kita akan membangun kerjasama lagi dengan beberapa kelompok yang baru. Tujuan ke depan kita nanti dengan ada yang kelompok-kelompok baru dan memperluas kebun-kebun dari kelompok ini, jadi suplai cabai ke pasar tetap stabil, kelebihan pasoknya juga bisa kita tampung. Nah, supaya harga dari tingkat petani maksimal, tingkat pedagang juga misalnya untuk konsumen juga maksimal, kebutuhan industri juga tercukupi. Upaya menghadirkan lebih banyak para petani cabai lokal yang memanfaatkan banyak lahan produksi dapat memperkuat rantai pasok pangan, mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah, dan menekan fluktuasi harga cabai yang selama ini menjadi salah satu penyumbang inflasi di Aceh. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, setelah jeda berikut ini, Kompas Aceh akan hadir dengan berbagai informasi. Abdullah, salah satu petani kakao di Desa Paya Senara, Kota Sabang, sehari-hari menghabiskan waktu hingga 6 jam untuk merawat tumbuhan kakao. Masih bersama saya Rizka Devi dalam Kompas Aceh. Saudara, puluhan lansia di Aceh Besar tampak antusias mengikuti pelajaran keterampilan menganyam dan praktik memandikan jenazah. Sebagai bagian dari kurikulum sekolah lansia, program ini dirancang untuk membentuk para lanjut usia menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, serta mampu memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Puluhan lansia di Desa Nehen, Kecamatan Masjid Raya ini dilatih membuat anyaman dari daun kelapa. Hasil anyaman ini digunakan sebagai tatakan ayam petelur yang bisa dibawa pulang oleh peserta. Selain itu, lansia ini juga mendapat pemeriksaan kesehatan dan pengobatan akupuntur gratis. Mereka juga diberikan pelajaran dan pelatihan soal fardu kifayah atau memandikan jenazah. Seluruh kegiatan sekolah lansia ini difasilitasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Itu kan berupa ekstrakurikuler Bang, sama seperti kita di sekolah-sekolah. Nah tetap 7 dimensi lansia tangguh itu untuk lansia bisa tangguh tadi, dimensi agama, cinta kasih, lingkungan, termasuk ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Nah materinya gimana? Pasti gitu ya kan? Materinya itu kita mengundang para pakar-pakar yang ada di wilayah itu. Nanti kita undang dari Departemen Agama, mereka memberikan materi terkait agama. Nah, kurikulum mengarah aja. Terus olahraga, kesehatan, kita mengundang dari Puskesmas, dan mereka itu seperti hari ini ya, hari ini ada cek kesehatan dari Akademi Akupuntur Aceh. Nah itu sangat bermanfaat kan bagi lansia.
Sekolah lansia kini ada di hampir setiap desa di Aceh. Ada 12 kali pertemuan dengan waktu dan tempat diatur sendiri oleh komunitas sekolah lansia ini. Materi pun disesuaikan dengan 7 dimensi lansia tangguh, baik spiritual, emosional, intelektual, sosial kemasyarakatan, vokasional, dan lingkungan. Dimensi-dimensi itu untuk membuat lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat di usia senja. Mustajab, Kompas TV, Aceh Besar. Informasi lainnya, saudara, lebih dari 2 abad lalu, seorang pedagang sekaligus ulama dari Buga meninggalkan jejak yang melintasi benua. Jejak itu bukan hanya berupa makam di Biren, tapi juga wakaf Baitul Asy di Mekah yang terus membantu jamaah haji asal Aceh hingga hari ini. Nah, saudara, kali ini saya akan mengajak Anda mengunjungi makam Habib Buga yang terletak di Kabupaten Biren. Makam ini menjadi salah satu tujuan ziarah dan juga wisata religi di Aceh yang mengingatkan kita terhadap perjuangan ulama dalam membangun peradaban Islam. Di sebuah kampung kecil di Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, terdapat sebuah situs yang menghubungkan masyarakat Aceh dengan sejarah panjang wakaf dan hubungan berabad dengan tanah suci Mekah. Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau yang biasa dikenal sebagai Habib Buga ini berasal dari Buga, merupakan seorang pedagang sekaligus ulama dan memiliki hubungan erat dengan ulama-ulama yang datang dari Mekah. Bagi warga setempat, makam ini bukan hanya sekedar situs sejarah, namun juga tempat berdoa, simbol warisan sosial dan spiritual. Dana wakaf yang diberikan kepada masyarakat Aceh yang pergi haji setiap tahunnya ini adalah bentuk pelaksanaan wasiat sosok Habib Buga yang berikrar mewakafkan hartanya pada tahun 1809 Masehi silam. Saat itu, Habib Buga bersama dengan para saudagar Aceh membeli sebidang tanah di kawasan antara Bukit Marwa dan Masjidil Haram. Karena terjadi perluasan Masjidil Haram, tanah tersebut digusur, mendapat ganti rugi tanah yang kini dibangun hotel di sekitaran Masjidil Haram. Sejak tahun 2007, Red Crescent atau Hilal Merah secara berkala berinisiatif mengundang perwakilan keturunan Habib Buga dari seluruh penjuru Aceh maupun dari Medan, Jakarta sampai Malaysia, Dubai, dan lainnya untuk datang ke Buga dalam rangka bersilaturahmi antar keturunan Al-Habsyi sekaligus untuk membahas rencana renovasi makam. Kebanyakan jarah lepas hajat. Biasa pas hajat turunin anak. Kalau yang jamaah haji waktu mau pergi, kalau yang dekat mau pergi, jarah lu kemari. Kalau yang jauh tu waktu pulang haji tu baru ramai. Alhamdulillah dengan wakaf Habib Buga, jamaah haji asal Aceh mendapat uang kompensasi. Ya, alhamdulillah ada keringanan atau bisa untuk uang jajan di Makassar. Sejak pemugaran, pemerintah daerah bersama TNI dan pihak terkait melakukan perawatan lokasi. Hingga pada 1 Januari 2018, makam Habib Buga telah ditetapkan menjadi situs cagar budaya. Namun, pengelolaan jangka panjang, pemanfaatan wakaf dan pelibatan komunitas lokal tetap menjadi tantangan yang perlu perhatian agar situs ini tetap terjaga. Saudara, warisan perjuangan Habib Buga ini tidak hanya tertulis di dalam sejarah, tapi juga hidup dalam tradisi masyarakat yang melestarikan nilai-nilai agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang berziarah ke sini. Rizka Devi, Syahril, Kompas TV, Biren. Informasi lainnya, Saudara, Abdullah, salah satu petani kakao di Desa Payasenara, Kota Sabang, sehari-hari menghabiskan waktu hingga 6 jam untuk merawat tumbuhan kakao seluas 2 hektar di kebun miliknya. Kegigihannya disambut baik pelaku UMKM di Sabang, di mana coklatnya kini bisa dinikmati menjadi produk olahan coklat. Umurnya tak lagi muda.
Manum ketika di kebun kakao miliknya, energinya mulai keluar. Ia lincah dan lihai membersihkan tanaman yang mengganggu pohon kakao miliknya. Berbekal gunting dan parang, ia mulai membersihkan dahan kakao. Ia tak segan memotong dahan yang masih berbuah, agar buah-buah lain di pohon tersebut mampu tumbuh maksimal. Di kebun seluas 2 hektar inilah ia menghabiskan hari-harinya untuk merawat kakao selama 30 tahun lebih. Di kebunnya terdapat 5 jenis kakao dengan berbagai bentuk dan warna buah. Bagi Abdullah, merawat kakao sama seperti merawat diri sendiri. Tumbuhan juga perlu sentuhan dan perawatan agar mampu berbuah secara maksimal. Kalau bau coklat lebih kurang mungkin karena ada dasar tuh yang tinggal tuh ada 30 tahun. Kalau coklat sama juga kita rawat anak-anak tuh. Ya, kalau enggak kita rawat, enggak kita bersihin, semprot, sempuk atau pangkas, itu enggak ada kita itu. Kalau per kilo sekarang berapa harga coklat, Pak? Kalau kita sudah memproduksi itu bubuk kakao. Nah, untuk coklat komponnya kita sudah ada 7 jenis, dan coklat premium couverturnya kita sudah ada 3 jenis, 50%, 70%, dan 80%. Nah, alhamdulillahnya saat ini segmentasi pasar Cokbang itu adalah pariwisata, Pak. Jadi wisatawan-wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Nah, mengingat harganya itu kan sedikit menengah ke atas. Gitu. Nah, kita pengen buat coklat yang lebih murah, namun memang masih ada keterbatasan kapasitas produksi. Tadinya kita pikir dengan produksi yang hanya 10 kilo ya rumah tangga, itu bisa mencukupi. Ternyata nggak bisa, Pak. Sekarang kita kapasitas mesin hanya 40 kilo seminggu, nggak bisa kita ningkatin lagi. Jadi harus habis dulu itu. Nah, kalau kita mau tingkatin lagi berarti kapasitas mesinnya harus diperbesar. Salah satu wisatawan dari Malaysia terkesan dengan cita rasa coklat khas Sabang ini. Karena menurutnya, coklat Sabang ini punya rasa yang khas dan otentik. Rasa coklat Sabangnya gimana? Yang pertama masuk tadi tu diberi tester kan? Itu rasanya seperti Cadbury. Cadbury tahu? Cadbury ya. Yang milk punya, milk chocolate. Ya, rasanya seperti itu. Tapi setelah diberi rasa ini apa ya tadi? Itu asli, pick out? Nips. Ya, rasanya enak. Karena ada pahitnya, ada masamnya juga gitu. Kalau itu dikombine sama coklat, rasanya pas. Memang enak. Ya, karena ada pahitnya, masamnya, coklatnya manis. Memang enak. Varian produk coklat Sabang dari Koperasi Produsen Kakao Jaya Mandiri diantaranya coklat batang berbagai rasa, susu, kacang mete, cranberry, bubuk coklat, hingga teh coklat. Syahril Mustajab, Kompas TV, Sabang, Aceh. Saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sajikan dalam Kompas Aceh hari ini. Anda bisa menyimak tayangan Kompas TV Aceh setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat atau siaran via channel YouTube di Kompas TV Aceh Independen Terpercaya. Saya Resa Devi mewakili tim redaksi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.